Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan hari ini Minggu 19 Februari 2023, kita berjumpa kembali di Minggu Estomihi. Estomihi yang berarti benteng pertahanan. Engkaulah ya Tuhan benteng pertahananku. Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita akan membangun kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita, nas khotbah kita dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan untuk kita, mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Di bahasa Bata Amanginang di Bibeltai 2 Petrus sada ayat 10 Rodi 20 sada hujang hadihita tapa husor-husor di bagasa rohata didok songonon. Aidada hui hutok kami akai turi-turian na pinikirni na bisuk dina hupa botoho kami Tuhamu hagogoon dot haroroni Tuhatta Yesus Kristus tungdi ida mata nami do hatongamon nai ai di jalo do hamuliaon dot hasangapon sia debata ama dina masa tuibana sian hasangapon natongami suaraon. Odo anakku haholongan di rohaku nalomodo rohaku di ibana. Ima suara na hubigi hami rosian banwa gijangi ujurap hami dot ibana di dolok nabadiai. Jadi lamhot maatong hata panurarangoni dihami. Jala tama marsitiopan tusi mahamu. Songon na tupalito na marsinodang diinganan na holom. Pay matarida silubalangari. Jala bisar sibuan hati uron di bagasan rohamuna. Onma
parjolo botohamu. Dang dapot hatorangan ninasa panuri rangon natar surat anggosian rohani jolma. Ai dang dung sian tahini jolma harawan ni panuri rangon. Alai tino gihon ni todi parbadiado. Ubahin namar suara akka jolma disuruh debata. Demikian firman Tuhan. Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam Alkitab kita dan juga sangat jelas dalam Perjanjian Baru, ada sebuah pelajaran dengan memakai analogi, yaitu orang yang sedang membangun rumah. Orang bijak pasti membangun rumah dengan fondasi yang kuat, yang kokoh. Hingga angin kencang pun yang datang, rumah itu tidak akan roboh. Sebaliknya, orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Tentu fondasinya tidak kuat. Sedikit saja angin yang datang, maka rumah itu akan roboh. Apa yang mau kita katakan di sana? Betapa pentingnya dasar, fundamen, landasan yang kokoh, yang kuat. Orang yang menatap jauh ke depan, orang yang mempersiapkan tantangan di depan, pasti akan membangun landasan atau dasar yang kokoh. Saudara-saudaraku, demikian juga kehidupan orang Kristen di dunia ini. Dalam perjalanan hidup kita, hidup ini bagaikan sebuah rumah yang pasti akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai goncangan. Persoalannya ialah apakah landasan atau dasar yang kita bangun mendasari kehidupan kita kokoh atau tidak. Kalau dasar kehidupan kita tidak kokoh, maka sedikit saja goncangan, sedikit saja cobaan, sedikit saja penderitaan, mungkin kita akan goyah, mungkin akan roboh, atau mungkin tidak mampu lagi melanjutkan petualangan hidupnya. Sebaliknya, kalau dasar kehidupan kita kokoh, goncangan sekuat apapun yang datang, maka kita akan berdiri kokoh. Kita boleh melanjutkan perjalanan. Malah di tengah goncangan, kita boleh membangun hidup yang terus bertumbuh, yang terus berkembang seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga gereja, Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika Yesus berbicara dengan Simon Petrus, Yesus berkata, "Engkaulah batu karang, Petrus, Petra. Di atas batu karang yang teguh itu akan kubangun rumahku." Saudara-saudaraku, pernyataan ini sebenarnya menunjuk kepada gereja di sepanjang zaman. Bagaikan sebuah bangunan, gereja itu kokoh kalau landasannya kokoh, landasannya kuat,
Dan landasan atau dasar gereja adalah pengakuan iman. Iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 3 ayat 11 ditegaskan, tidak ada dasar yang lain selain Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, penegasan seperti itu sangat penting secara khusus bagi umat Kristen di masa penulisan surat Petrus ini. Mengapa, Bapak Ibu? Karena pada waktu itu gereja sedang digoyang. Orang Kristen sedang diperhadapkan dengan tantangan yang maha dahsyat. Orang Kristen harus menghadapi persekusi, penganiayaan. Orang percaya diperhadapkan dengan pilihan menyembah kaisar atau mempertahankan iman yang murni kepada Tuhan. Ada banyak yang mati syahid, mati martir, Bapak Ibu. Ada banyak yang harus melarikan diri dari rumah mereka dan tinggal di gua-gua, di atas kuburan yang disebut katakombe. Tetapi tidak sedikit juga yang goyah lalu meninggalkan imannya, menyembah patung kaisar. Itu sebabnya seorang teolog yang menulis ulasannya tentang surat Petrus ini menyimpulkan surat ini dengan satu kata, be hopeful, hidup yang berpengharapan. Hidup yang penuh pengharapan akan memberikan kekuatan bagi orang percaya untuk melawan tantangan, untuk memenangkan pertarungan kehidupannya hingga mereka menjadi pemenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita di minggu hari ini, Minggu Estomihi, kepada kita diperdengarkan surat Rasul Petrus ini. Betapa pentingnya pengakuan iman akan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan kita. Iman kepada Yesus Kristus yang menyempurnakan karya keselamatan di kayu salib. Salib sebagai simbol penderitaan. Dalam nas kita hari ini, Bapak Ibu, Petrus sesungguhnya mau mengatakan tidak ada alasan untuk meragukan status kedudukan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai orang yang patut dipercaya, yang patut disembah. Bapak Ibu, dalam nas kita ini kita boleh melihat dalam upaya Petrus meyakinkan jemaat yang sedang bergumul pada waktu itu. Ada dua dasar yang ditegaskan oleh Petrus. Ada dua dasar, ada dua alasan yang mengatakan bahwa Yesus Kristus benar-benar juru selamat kita. Yang pertama, kealahan Yesus dilegitimasi, diabsahkan oleh suara dari langit, oleh vocatio Dei dalam peristiwa ilahi. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, maka ada suara dari langit, dari sorga yang menegaskan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pernyataan ini, Bapak Ibu, sebuah penegasan akan keberadaan kedudukan Yesus sebagai anak Allah yang tidak perlu lagi diragukan.
dan status itu datang dari Tuhan Allah. Dan tidak ada alasan bagi manusia untuk meragukannya. Yang kedua, kita boleh melihat dalam nas kita, Bapak Ibu, sebagaimana biasa, Petrus juga mengingatkan orang Kristen pada waktu itu yang tentu berakar kuat dari perjanjian lama, bahwa kedatangan Yesus sebenarnya jauh-jauh sebelum peristiwa itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Mesias di perjanjian lama, pengharapan Mesias yang selalu ditumbuh kembangkan di perjanjian lama, digenapi dalam diri Kristus, Yesus Kristus di perjanjian baru. Maka Yesus adalah penggenapan pengharapan Mesias yang selalu berkobar-kobar di perjanjian lama. Pernyataan ini, Bapak Ibu, menjadi sebuah alasan untuk tidak bisa meragukan kedudukan Yesus sebagai juru selamat. Nubuatan para nabi tidak boleh ditafsirkan hanya sesuai dengan selera dan keinginan manusia. Nubuatan itu adalah pesan ilahi yang harus disampaikan secara utuh, murni, dan benar oleh nabi sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di minggu kita hari ini, Minggu Estomihi. Di Minggu Estomihi ini kita diingatkan akan benteng pertahanan kita yang kokoh, yaitu iman kita, kepercayaan kita akan Tuhan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Estomihi ini, Bapak Ibu, merupakan bagian dari minggu-minggu pasion, minggu-minggu sengsara, di mana di minggu-minggu ini kita diajak untuk menghayati penderitaan Yesus. Maka kita mau mengatakan, Bapak Ibu, iman kita yang kokoh akan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan yang menggenapi karya keselamatan di kayu salib merupakan benteng pertahanan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai kita menerima jalan keselamatan kita yaitu salib, maka hidup kita akan kokoh dan kita akan dimampukan memenangkan berbagai pertarungan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Maka mari bangun, Bapak Ibu, iman yang senantiasa bertumbuh, iman yang kokoh akan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan kita. Yesus menyelamatkan kita melalui salib. Salib sebagai simbol penderitaan Via Dolorosa. Maka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita juga harus siap untuk memikul salib. Itu sebabnya kepada kita selalu diingatkan, Yesus memanggil kita untuk mengikut Dia. Ikutlah aku dan pikulah salibmu. Memikul salib itu merupakan sebuah perjuangan yang harus kita lakukan setiap saat. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita, mari Bapak Ibu, kita bangun karakter petarung, bukan karakter yang safety player. Kita bangun karakter yang siap untuk berjuang, bukan karakter pengecut.
kita bangun karakter pemenang. Kita pasti menjadi pemenang ketika kita bangun landasan yang kokoh, benteng pertahanan yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di minggu-minggu Pasion ini, marilah mempersiapkan diri secara benar. Mari ingat Bapak Ibu, kita bagaikan membangun sebuah rumah. Silakan kita bangun rumah kita sebesar-besarnya sesuai dengan selera dan kemampuan kita. Mungkin di dalamnya kita boleh membuat banyak kamar, jendela atau pintu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, bahwa dasar rumah yang kita bangun itu harus kokoh. Ketika landasan rumah itu kokoh, maka angin sekuat apapun yang menggoncang rumah itu tidak akan goyang, tidak akan runtuh. Itulah hidup yang berpengharapan. Indah sekali kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan ini. Tidak ada alasan kita untuk meragukan kealahan Yesus. Tidak ada dasar kita untuk meragukan Yesus Anak Allah, untuk meragukan Yesus sebagai juru selamat kita. Suara ilahi yang menegaskan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nadu buatan para nabi di perjanjian lama menjadi pengingat kita bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu, selamat menjalani minggu-minggu Pasion, selamat memasuki minggu Estomihi, selamat membangun benteng pertahanan yang kokoh, hingga kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang boleh kami miliki hingga hari ini. Terima kasih atas waktu, atas kesempatan ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan firman. Biar Tuhan, firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami terus berjalan di dalam terang, di jalan yang Tuhan kehendaki. Secara khusus Tuhan, di minggu Estomihi ini, kami diingatkan betapa pentingnya membangun benteng pertahanan yang kokoh. Dan benteng pertahanan itu adalah kepercayaan kami kepada Engkau saja. Kepada Yesus, Juru Selamat kami. Kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami orang berdosa yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami diingatkan bahwa tidak ada lagi alasan untuk meragukan kehadiran-Mu sebagai Juru Selamat kami. Suara dari sorga yang menyatakan bahwa Engkaulah anak Allah yang dikasihi, yang kepadamu Tuhan Bapa berkenan. Dan juga nubuatan para nabi bahwa Engkaulah penggenapan Mesias di perjanjian lama. Semuanya itu Tuhan menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkau sungguh Allah yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam persekutuan kami hari ini. Kami mau membangun benteng yang kokoh dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu.
Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus yang sedang menderita, yang sedang sakit, yang sedang bergumul, ingatkan mereka bahwa penderitaan yang sedang mereka hadapi adalah bagian dari keikutsertaan mereka memikul salib yang Tuhan embankan kepada mereka. Beri Tuhan, di tengah penderitaan, kami boleh selalu menumbuh kembangkan pengharapan yang selalu berkobar-kobar hanya kepadamu saja. Berkati gerejamu Tuhan, biarlah hari ini gerejamu boleh melayani, jemaatmu boleh memasuki bait kudusmu, kami boleh bersama-sama bersekutu di bait kudusmu memuji dan memuliakan namamu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, perjalanan hidup kami, aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.